Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi untuk kita semua, dan salam sejahtera. Di sini kami sebagai kelompok dalam tugas program web, yang dimana kami membangun sebuah aplikasi program web berbasis edukasi, yang dimana diantaranya ada saya dan kedua teman saya yang akan nanti memperkenalkan diri, dimulai dari saya sendiri, yaitu Muhadir Setiawan dengan NIM 200401010093, dan Kak Yunita Sari yaitu dengan NIM 200401010056. Untuk Muhammad Raihan Baktiar itu dengan NIM-nya 200401010069. Ya, dilanjutkan. Ya, di sini kami memiliki beberapa agenda style. Yang pertama itu kenapa website bisa diciptakan, dan yang kedua itu pengertian dari website itu sendiri apa, dan unsur-unsur dari websitenya seperti apa, serta jenis-jenis website itu bagaimana. Ya, slide selanjutnya. Slide pertama itu kenapa website bisa terciptakan. Nah, di sini sejarah website pertama kali dimulai dari seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris yang bernama Tim Berners-Lee, salah satu orang tua dari Berners yang juga merupakan ilmuwan komputer pada era dunia komputasi. Tujuan awal dari Tim Berners membuat sebuah website adalah supaya lebih memudahkan para peneliti di tempat kerjanya untuk mendapatkan dan bertukar informasi. Kemudian pada tanggal 30 April 1993, secara resmi CERN yang merupakan laboratorium fisika di Swiss mengumumkan tentang perilisan website secara gratis. Sebelum itu pada tahun 1990, Tim Berners-Lee juga menuliskan tentang tiga teknologi dasar dari web, diantaranya yaitu adalah HTML, yang kedua adalah URI atau yang biasa kita sebut dengan URL, dan yang ketiga adalah HTTP. Ya, slide selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dengan website? Nah, di sini pengertian website adalah lokasi pusat halaman web yang saling terhubung dan diakses dengan mengunjungi halaman rumah dari website menggunakan browser. Misalnya URL alamat website merdeka.com adalah http www.merdeka.com. Ini merupakan salah satu contoh dari halaman website. Pengertian website juga bisa berarti pula kumpulan halaman web yang dikelompokkan bersama dan biasanya dihubungkan bersama dalam berbagai cara, sering disebut website atau orang awam biasa menyebutnya dengan situs. Ya, slide selanjutnya. Apa sih fungsi dari website? Nah, di sini fungsi dari website itu memiliki beberapa fungsi dan memiliki keunggulan dan kualitas yang berbeda-beda sesuai dengan target pemasaran maupun bisnis. Berikut ini ada beberapa fungsi dari website itu sendiri, yang dimana sebagai sarana informasi, sarana transaksi atau jual beli toko online, dan sarana edukasi. Ya, next. Nah, di sini ada tiga unsur dari website, yaitu hosting, domain, dan konten. Apa itu domain? Domain adalah alamat yang akan mengantarkan Anda ke website yang Anda tuju. Pada dasarnya, domain merupakan bentuk sederhana dari alamat IP yang berupa kombinasi angka yang rumit. Fungsi domain merupakan alat untuk mengidentifikasi sebuah web hosting. Dan yang kedua itu, apa itu hosting? Nah, di sini hosting adalah sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola data situs
atau aplikasi web oleh pengguna dan ditampilkan melalui via internet. File website yang tersimpan di dalam hosting berupa gambar, skrip, video, email, aplikasi, dan database yang bersistem basis data. Terus yang ketiga adalah konten. Nah, yang terakhir ini adalah sebuah konten di mana fungsinya dari konten tersebut sangat krusial. Karena apabila website tidak memiliki sebuah konten, maka dapat dikatakan bahwa situs tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas. Ya, next. Jenis-jenis website. Ada beberapa jenis dari website sendiri, yaitu yang pertama itu website statis. Website statis merupakan website yang memiliki tampilan yang tetap dan tidak banyak mengalami perubahan. Biasanya untuk perubahannya sendiri hanya terletak pada tampilan, desain halaman web saja, yang terkait konten tidak mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan yang besar. Dan yang kedua itu ada yang dinamakan dengan website dinamis. Website dinamis adalah website yang mengalami perubahan secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan dan relevasi dari bisnis dan perkembangan zaman. Website dinamis memiliki tampilan yang lebih interaktif dan menyediakan fitur kolom komentar, fitur chatting, yang contohnya sendiri yang biasa sering kita ketemui adalah situs berita online, e-commerce, sistem informasi, dan sebagainya. Dan untuk yang terakhir ini adalah website interaktif. Nah, di sini website interaktif adalah sebuah website yang dirancang untuk dapat saling berinteraksi antara penggunanya. Jenis situs yang biasanya tergolong ke dalam platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan platform media sosial yang lainnya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Sari. Ya, baik. Saya akan melanjutkan tentang penjelasan dari teman saya tadi. Untuk website, sebuah aplikasi berbasis web yang proper dengan tema edukasi. Ketentuan dari pembuatan website berisi semua komponen dan atau konten website yang sudah dipelajari dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan terakhir. Seperti paragraf, image, heading, text, formatting, link, image, table, list, from, video, audio, CSS, JavaScript, dan lain-lain. Memiliki template bebas dengan Bootstrap atau custom CSS sendiri. Dan memiliki elemen JavaScript. Website edukasi. Resep Nusantara menjelaskan tentang resep masakan khas Indonesia dari mulai bahan, alat, cara membuat, dan video cara memasaknya. Berikut adalah mock-up atau gambar kasar dari perancangan web kami. Ini adalah lanjutannya dari slides pertama, kedua, dan ketiga. Dan ini berikut adalah hasil dari web kami. Oke, selanjutnya. Oke. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan website-nya. Oke, ini kita membuat website menggunakan hosting dari web host. Ini adalah halaman indeks atau halaman utama. Bisa kita lihat di sini kita memiliki sebuah header yang di mana ada logo dan beranda, resep, kontak, dan login.
Lalu untuk di sini saya sebentar. Error. Lalu di sini saya menerapkan search bar untuk apa? Untuk menuliskan resep. Lalu di bawahnya ada kategori, di mana kita dapat memilih kategori apa saja yang akan kita buat gitu. Misal contoh di sini ada bahan utamanya, misal ada ayam dan rasa dominan pedas, dan minumannya dingin, dan setting daerah dari mana, misal dari Sumatera. Kebetulan ini webnya statis, jadi belum ada fungsinya. Lalu di bawahnya ketika kita ingin menjadi sebuah penulis resep atau apa, kita bisa daftar melalui link di sini, ada button daftar. Di sini kita bisa masukkan email, password jika sudah daftar, atau bisa login menggunakan Facebook atau Google. Lalu di sini ada menu daftar, di mana di daftar ini kita harus memasukkan nama depan, nama belakang, email, username, dan password, dan ulangi password. Atau bisa daftar menggunakan Facebook dan Google. Lalu di sini ada resep terbaru. Ini linknya belum aktif ya. Dan ada resep populer. Lalu ada resep rekomendasi. Lalu di bawahnya di sini ada kategori per daerah. Jadi misal kita ingin mencari resep dari daerah Kalimantan, maka akan ada tampilan khusus untuk kategori Kalimantan. Ada Sumatera, Sulawesi, Papua. Lalu untuk isi kontennya ini, di sini ada misal ada resep, di sini ada resep, judul resep, lalu di sini ada penulisnya, kategori, tanggal, dan harusnya ini yang melihat ya, tapi ini ikonnya ikon komen. Lalu di bawahnya ada partner. Di sini ada partner channel YouTube. Oke, lanjut ke halaman resep. Di halaman resep ini akan menampilkan berbagai macam resep. Kita dapat memilih sesuai kategori yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu untuk melihat detailnya, ini hanya satu halaman ininya, halaman detail resepnya hanya ini saja gitu. Nah, di sini di halaman detail ini ada judul dari resep, lalu ada gambar, ada penulisnya, kategori, tanggal, dan yang melihatnya. Lalu di sini ada deskripsi yang menjelaskan tentang masakan dari sebuah masakan ini. Lalu di sini ada bahan-bahan dan alat-alatnya. Lalu yang bawahnya ada cara membuat. Ini ada langkah 1, jadi untuk ini ada tombol button next, jadi ketika kita pencet next, maka dia akan berubah halaman ini, tampilan YouTube-nya. Pertama kita play dulu. Ini adalah langkah pertama. Lalu next. Ini adalah langkah kedua. Ini adalah kelanjutan dari langkah pertama. Lalu next.
kelima. Jadi untuk setiap langkah demi langkah ini ada source code-nya ya. Jadi langkah pertama itu misal si videonya 5 detik, lalu langkah keduanya 10 detik, dan seterusnya. Lalu selesai. Di sini kita menempelkan atau memasang sebuah button gambar dan PDF, namun kita belum mengaktifkannya. Ketika kita klik gambar, maka dia akan nge-save sebuah gambar dari resep tersebut. Namun ini fungsinya belum maksimal. Lalu di bawahnya ada audio. Ini hanya tambahan saja sih untuk melengkapi poin yang tadi dari tugas 2. Ya, segitu. Lalu ada halaman kontak. Di sini ada menjelaskan tentang alamat, telepon, email, dan phone. Lalu di sini ada form yang mana di sini kita dapat menulis nama, email, subjek, dan pesan. Lalu kirim. Di bawahnya sama ada partner kami. Lalu untuk masuk, isi. Oh, tadi udah ya ini. Udah. Oke, langsung saja ke codingannya. Oke. Nah, di sini ada hid yang dimana diisi dengan berbagai macam plugin, mulai dari Bootstrap, dari CSS-nya, dari font, icon, responsive, carousel, animasi. Lalu di sini ada header. Header ini akan menampilkan logo yang tadi resep Nusantara, lalu beranda, resep, kontak, dan yang lainnya. Ini adalah tag untuk menampilkan halaman search tadi. Halaman yang ini. Lalu di sini ada kategori, tag kategori. Lalu ini ada codingan untuk daftar. Lalu ini untuk tadi untuk produk terlaris, terbaru, dan rekomendasi. Lalu ini untuk setiap kategori masakan, setiap pulau. Lalu ini adalah setiap setiap resep tentang ini. Lanjut ke kontak. Seperti yang tadi, ini adalah header. Lalu ini untuk kontaknya, yang tadi untuk yang isi kontak kami, alamat, telepon, dan lainnya. Langsung kita percepat saja karena waktunya sebentar lagi. Ini sama, ini untuk halaman resep detail. Lalu ini untuk yang tadi untuk menampilkan seluruh resep. Dan ini untuk codingan untuk CSS-nya.
Mungkin seperti itu penjelasan dari codingannya, karena tidak memungkinkan untuk dibahas semuanya, karena dilihat waktunya yang udah mepet, karena kan batas waktu dari Zoom-nya hanya 40 menit. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada tambahan dari Kak Muhaidir sama Kak Yunita. Ya, itulah tadi beberapa penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait dengan program web berbasis aplikasi yang dimana yang bertujuan sebagai web edukasi yang dapat membantu masyarakat serta dapat menyelesaikan tugas kami. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan kami tutup dengan ucapan terima kasih telah menonton video ini, dan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing kami dalam pembuatan web aplikasi ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang mau bekerja sama dengan saya dalam menyelesaikan tugas dan ujian akhir semester ini. Ya, langsung saja kita tutup. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.